Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya, shalom. Halo. Apa kabar? Iya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Senang sekali saya, Caleb Aditya Haryono, bisa kembali menyapa semua jemaat GB Graceful. Meskipun saat ini kita masih beribadah online ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tetapi saya percaya sukacita yang sama terasa ya, masih terus terasa meskipun kita di rumah masing-masing, karena kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan urapan Tuhan masih terus bekerja bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya dalam seminggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini tiba saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Dan nanti juga kita akan menyambut firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih kami sudah memasuki minggu pertama di bulan September. Itu semua karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hari ini menyatakan ucapan syukur kami. Kami mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Karena kami tahu bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti juga kami akan siap menyambut firman-Mu dan diberkati oleh perjamuan kudus juga. Kami percaya Engkau telah memberkati setiap kami dan mengurapi setiap pribadi lepas pribadi, dan juga kami yang di sini melayani jemaat-jemaat-Mu. Berkati semua perlengkapan dan berkati tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan berada di ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan pada hari ini. Kita mau masuk gerbangnya. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo semuanya bertepuk tangan yuk. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan karena Dia sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya,
datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Dan juga sesaat lagi kita juga akan menerima perjamuan kudus sebagai tanda ucapan syukur kita dan tanda kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes Lord. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
Tuhan penolongku. Amin Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Makasih Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya, saya akan berangkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang sudah memimpin dan menolong kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami dapat mengagungkan Engkau, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mempersilakan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh hikmat dan pewahyuan, Roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin dan menolong kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, nasihati kami, ajar kami, sama seperti seorang bapa menasihati anak-anaknya. Dan buat kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, saya percaya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menguasai di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Bila Bapak Ibu sudah mendapatkan semua, saya akan membacakannya buat kita. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali karena sikap
mementingkan diri sendiri, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Contohnya, anak bungsu yang tadi kita dengarkan kisahnya dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang bungsu ini jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, karena dia meminta warisan ketika ayahnya masih hidup. Lalu setelah mendapatkan warisan, ia menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan hartanya dengan hidup berpoya-poya. Lalu setelah hartanya habis, ia hidup melarat. Ia kelaparan, sehingga ia mau kembali kepada bapaknya. Hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bagaimana kita dapat melakukan pertobatan yang sejati, seperti yang dilakukan oleh si anak yang bungsu. Yang pertama, saudara-saudara, untuk bisa melakukan pertobatan sejati, kembali kepada Bapa yang kudus yang ada di surga. Yang pertama, saudara-saudara, untuk bisa melakukan pertobatan yang sejati, kita harus menyadari keadaan kita. Anak yang bungsu itu, saudara-saudara, ketika hartanya habis, ketika di negeri yang jauh dia menderita kelaparan, dan dia mulai bekerja pada seorang majikan yang mempunyai kawanan babi-babi untuk digembalakannya. Lalu ketika dia lapar, dia mau makan ampas makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun mengizinkan untuk dia bisa menikmati makanan babi itu. Lalu melihat, merasakan akan penderitaannya, di mana dia sangat lapar dan dia tidak bisa mengisi perutnya yang lapar dengan makanan babi pada waktu itu. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Pada waktu dia kelaparan, mau makan aja susah, karena gak ada makanan yang bisa dimakan. Berbeda dengan keadaan di rumah bapaknya, di mana karyawan-karyawan bapaknya yang jumlahnya banyak, mereka hidup berkelimpahan dalam makanan. Sedangkan dia di negeri yang jauh, dia menderita kelaparan. Lalu ia menyadari keadaannya. Anak yang bungsu ini menyadari keadaannya. Dia sadar bahwa di rumah bapaknya banyak orang upahan bapaknya yang berlimpah-limpah makanan untuk dimakan, tetapi ia sendiri menderita kelaparan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan kesadaran dalam diri kita. Kalau kita mau bertobat, kita harus sadar bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja kita bisa menerima kelimpahan kasih karunia-Nya dan pemeliharaan Tuhan. Kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita meninggalkan Tuhan, kita akan menderita, kita akan sengsara. Oleh karenanya, saudara, mari kita sadar akan kesalahan dan dosa kita.
Saya percaya saudara-saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus menyadarkan kita supaya kita mau bertobat, menyadari akan kesalahan kita, dan kita datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, pertobatan yang sejati dengan berpaling kepada Allah. Kalau kita sudah sadar akan keadaan kita, maka langkah yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus berpaling kepada Allah. Anak yang bungsu itu ketika dia sadar akan keadaannya, dia berpaling kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19, firman Tuhan dengan jelas berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak yang bungsu ini, dia tidak mau tinggal dalam penderitaan yang berlarut-larut. Dia mau berpaling kepada Bapanya. Dia mau kembali kepada Bapanya. Mari, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan terus hidup dalam dosa. Mari berpaling kepada Allah. Mari kembali kepada Allah. Allah Bapa kita yang di surga menunggu kita dengan kasih, menunggu kita dengan sabar agar kita kembali kepadanya. Lalu langkah yang ketiga, saudara-saudara, dalam pertobatan yang sejati adalah bertindak. Jadi bukan cuma sadar, bukan cuma punya keinginan untuk berpaling, tetapi pastikan langkah yang ketiga kita lakukan, yaitu bertindak. Lukas 15 ayat yang ke-20a berkata, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya." Anak bungsu ini bukan hanya berencana untuk pergi kepada Bapanya, tetapi ia bertindak kembali kepada Bapanya. Bukan hanya berencana, bukan hanya pikir-pikir mau kembali kepada Bapanya, tetapi dia bertindak, saudara-saudara. Dia melakukan tindakan nyata untuk kembali kepada Bapanya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertindak. Datang kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosamu, tinggalkan kesalahanmu. Kita kembali datang kepada Bapa. Kita bertobat sungguh-sungguh. Lalu langkah yang keempat dalam pertobatan yang sejati, saudara-saudara, yaitu mengaku dosa. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Demikian Lukas 15 ayat 21 menuliskannya. Anak itu sadar bahwa dia telah berdosa kepada Bapanya, bahwa dia telah berdosa terhadap surga, bahwa ia telah berdosa terhadap Bapanya,
dan dia merasa tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Dia mengaku dosanya. Dia mengakui kesalahannya karena telah meninggalkan bapaknya. Dan karena dia telah menghabiskan hartanya dengan hidup berpoya-poya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akui dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan Yesaya 1 ayat 18 juga berkata, saudara-saudara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara berdosa, kalau saudara bersalah kepada Tuhan, kalau kita berdosa, kita bersalah di hadapan Tuhan, mari kita akui dosa-dosa kita. Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ampuni kesalahanku Tuhan, ampuni buat perbuatan-perbuatanku yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengaku dosa, maka firman Tuhan berkata, saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jangan simpan dosa, jangan simpan kesalahan, tapi akuilah di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan menguduskan kita. Minta Tuhan menyucikan kita, agar kita hidup berkenan, hidup memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang kelima, langkah pertobatan sejati adalah menerima anugerah Tuhan. Kalau kita sudah mengaku dosa, maka Tuhan yang setia dan adil, Dia mengampuni segala dosa kita. Yesus Kristus sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Pengorbanannya sempurna bagi kita untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Terima anugerah Tuhan. Terima pengampunan dari Tuhan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Lukas 15 ayat 22 sampai dengan 23 berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa Bapa dari anak bungsu ini. Walaupun anak bungsu ini telah meninggalkan bapaknya, memboroskan harta bendanya dengan hidup berpoya-poya, dan dia telah hidup tidak layak kepada bapaknya. Dan ketika dia datang, dia mengaku dosa, dan dia menganggap bahwa dirinya tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Dia sadar bahwa dia telah berdosa. Dia sadar bahwa dia telah menyakiti hati orang tuanya, dan dia enggak layak untuk disebut sebagai anak bapa. Tapi kita melihat Bapa yang baik mengampuni anak yang bungsu. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Bapa yang baik menerima anak bungsu yang kembali kepadanya. Dia memberikan jubah yang terbaik, memakaikan kepada anak bungsu tersebut. Dia mengenakan cincin pada tangannya dan mengenakan sepatu pada kakinya. Bahkan menyembelih lembu tambun untuk dimakan dan bersuka cita. Karena bapaknya itu senang, karena anaknya yang dianggap mati sudah hidup, dan yang hilang dapat diketemukan kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara mengakui semua dosa dan semua kesalahan saudara, maka Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Bapa yang baik. Dia akan mengampuni semua dosa dan semua kesalahan saudara, dan akan memulihkan kehidupan saudara. Dan setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, mari kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib dengan takut dan gentar. Kita mengerjakan keselamatan bukan berarti keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu belum sempurna. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib sempurna untuk mengampuni dosa dan kesalahan saudara. Kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah diampuni, kalau kita sudah dikuduskan, maka sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan yang sudah diampuni, kita terus menjaga kekudusan hidup kita. Kita terus menjaga perilaku kita. Kita terus menjaga kehidupan kita agar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena dosa saudara, dosa saya telah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Mari kita hidup benar bagi Tuhan. Mari kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita hidup untuk melayani Tuhan. Karena pengorbanan Kristus sempurna di dalam kehidupan kita. Mari tetap setia, tetap taat, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan pertobatan yang sejati, bukan tobat kumat, tobat kumat. Tetapi sekali bertobat, kita tetap bertobat. Pertobatan yang sejati seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Dan kita juga mau berdoa buat perjamuan kudus yang akan kita laksanakan bersama-sama pada hari ini. Kita bersyukur untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Mari saudara-saudara, kita siapkan roti dan anggur yang telah dibagikan. Kita akan sama-sama makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami Tuhan, agar kami melakukan pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, ketika kami sadar, ketika kami bertindak, ketika kami datang kepada Tuhan,
mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, maka Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kasih. Engkau mengampuni semua dosa dan semua kesalahan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ajar kami taat Tuhan, ajar kami setia, ajar kami terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, sebagai bukti bahwa iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat roti dan anggur yang melambangkan akan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami laksanakan pada hari ini. Kami mau makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami kembali diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati Tuhan perjamuan kudus ini, sehingga ketika kami melakukan perjamuan kudus, kami kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang besar yang sudah menyelamatkan kami. Kami kembali diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat anggur tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Mari kita menyembah Tuhan karena kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita, karena pengorbanannya di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami, di mana Tuhan Yesus Kristus telah rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau menyerahkan nyawanya.
Dan itu yang Engkau sudah lakukan bagi kami Tuhan. Engkau rela menderita Tuhan. Bahkan Engkau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Ajar kami taat Tuhan. Ajar kami setia. Ajar kami melakukan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar kami hidup bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami hidup melayani Tuhan. Agar kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Agar kami menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang-orang yang belum percaya. Mereka boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan telah menjadikan kami menjadi saksi Tuhan, pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bersama para menteri, bersama semua aparat pemerintahan yang ada, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RW, RT, semua aparat yang ada di Indonesia ini Tuhan tolong. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan tolong. Beri hikmat, marifat, kebijaksanaan agar dapat mengatasi COVID-19 ini dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong bangsa kami. Engkau menyelamatkan bangsa kami. Engkau melindungi bangsa kami. Dan Engkau juga menolong pemerintahan yang ada Tuhan, sehingga dapat mengatasi COVID-19 ini dengan baik. Kami percaya Tuhan, dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang takut kepada Tuhan, bangsa yang hidup kudus di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan seluruh orang-orang percaya yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Tolong Tuhan, di masa COVID-19 ini, Tuhan melindungi, Tuhan menolong, Tuhan menjaga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan, agar mereka senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, agar mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap taat, ajar kami Tuhan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah dengan Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan dengan iman kita sama-sama mau menerima berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan. Persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya, saudara bisa transfer ke nomor rekening 5660452585 atas nama GBI Grace Pool. Sekali lagi saya akan ulangi. Persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Grace Pool. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.